wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Yuliani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Saya berasal dari SD Negeri 1 Mekarmulyo dan sekarang saya menjadi mahasiswa PPG dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Angkatan 1. Demikian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, silahkan Ardi dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Punya siapa? Siapa yang tidak hadir hari ini? Septa masih sakit, kita doakan bersama-sama supaya Septa segera sembuh. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Jangan lupa ya, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga jarak. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? ayam, Ya, silakan. Bayu. Benar, Bayu. makanannya cacing, Ayam makanannya cacing. Selanjutnya Ariel. kelinci makanannya wortel, Cici makan Artalita. sapi makannya rumput, Ya, sapi makanannya rumput. Silakan Ade. kambing makanannya rumput, Kambing makanannya rumput. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa menyebutkan nama-nama hewan beserta dengan makanannya. Anak-anak masih ingat tidak pembelajaran yang lalu? ingat Tentang apa? tentang ekosistem, Ya, tentang komponen ekosistem. Coba dalam ekosistem itu komponennya apa saja? biotik, Biotik dan abiotik. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian komponen abiotik itu adalah komponen yang benda-benda mati. Contohnya seperti air, udara, tanah, ya. Anak-anak, hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita itu mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah setelah mencermati teks non-fiksi sajikan dalam PowerPoint, siswa mampu menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan tepat. Setelah berdiskusi, nanti kalian juga mampu menuliskan kalimat utama dari pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri dengan benar. Setelah mengamati video, kalian nanti juga mampu merinci komponen-komponen ekosistem pada rantai makanan dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, setelah mencari informasi tentang rantai makanan, kalian mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan yang tepat. Nah, manfaat kita mempelajari pembelajaran hari ini
tentang rantai makanan itu supaya dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat mencegah kepunahan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu akan melatih konsentrasi kalian dengan permainan ayam dan itik. Jadi permainan kita tentang ayam dan itik. Kuncinya kalian mengikuti semua kata-kata yang Ibu ucapkan. Ya, dengarkan dengan baik-baik ya. Ayam, itik, ayam, ayam, itik, ayam. Ayam, itik, ayam, ayam, itik, ayam. Ayamnya ada berapa? Ayamnya ada berapa? Kalian berarti sudah berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu masih tentang tema 5 mengenai ekosistem, tapi dengan subtema yang kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba kalian amati gambar hewan langka yang ada di dalam slide PowerPoint. Ada gambar apa saja? Coba. Tulang 1, burung cendrawasih, Ya, harimau, kemudian komodo, selanjutnya Jawa, selanjutnya orangutan. orang hutan. Nah, sekarang coba kalian tadi sudah bisa menyebutkan nama-nama hewannya. Nah, sekarang Ibu di mana saja? Ini Ada bercuk tempatnya di hutan Sumatera. bagus sekali Artalita. Kemudian burung cendrawasih habitatnya di mana? Papua. Di hutan Papua. Ya, harimau untuk Ade, silahkan Ade. Di hutan Sumatera. Hutan Sumatera. Kemudian komodo. Di mana? Komodo. Komodo. Selanjutnya elang Jawa. Di Pulau Jawa. Bagus sekali. Kemudian ini orangutan. Orangutan dari hutan Kalimantan. Sekali di hutan Kalimantan. Coba sekarang Ibu bertanya kepada kalian, mengapa hewan-hewan itu sekarang menjadi langka? Karena habitatnya tidak terjaga. Bagus sekali. Habitatnya tidak terjaga. Ya, silahkan Artalita. Karena kekurangan makanan. Ya, karena kekurangan makanan. Anak-anak, hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi sekarang menjadi langka. Karena apa? Tingkat populasinya itu semakin menurun. Hal itu terjadi karena kebutuhan makanannya menjadi berkurang. Kemudian lingkungan di mana dia hidup juga menjadi terganggu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak kita lanjutkan. Coba sekarang kalian baca bacaan teks non-fiksi berikut. Coba Dinda dibaca bacaannya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Rantai makanan. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, terima kasih kepada Dinda yang sudah bersedia membacakan bacaan tentang rantai makanan. Nah, sekarang dengarkan. Ibu mau bertanya. Apa isi bacaan tadi? Ya, silakan Daud. Rantai makanan. Bagus sekali tentang rantai makanan. Terus kemudian
Coba siapa yang bisa menentukan kalimat utamanya? Ya, silakan Artalita. Rantai makanan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang siapa yang bisa menentukan pokok pikirannya? Ya. Pokok pikirannya adalah rantai makanan. Ya, bagus sekali. Jadi pokok pikiran dari bacaan tersebut adalah rantai makanan. Kalian perhatikan di situ tentang gambar rantai makanan di ekosistem sawah. Jadi pokok pikiran dari bacaan itu adalah rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, kemudian anak-anak dalam menentukan pokok pikiran itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian Membaca teks dengan bersama. bagus sekali kalian membaca teks dengan seksama. Kemudian yang kedua adalah menemukan kalimat utama. Dan yang ketiga baru menemukan Pikiran. ketiga baru menemukan pokok pikiran. Nanti setelah kita Zoom meeting, kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk menentukan pokok pikiran, kalimat utama, dan membuat kalimat utama dengan pokok pikiran yang terdapat di dalam setiap paragraf. Kalian tuliskan jawaban kalian di dalam LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sepertinya kalian lesu. Yuk, supaya bersemangat, semuanya berdiri. Kan lagu. Di sini senang, di sana Sana. kita mulai ya. 1, 2, 3. Putar badan. Ya, terima kasih. Silakan kembali beri tepuk tangan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang seperti apa sih rantai makanan. Nah, untuk memperjelasnya, silahkan kalian saksikan video berikut ini. Cantik sekali suasana hari ini, dan kelihatannya daunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cantik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap aja. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Akhirnya nyampe juga. Yap. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget.
Mau diajak kemana aku ini, Elang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, gak kuat. Duh. Kalian tadi sudah menyaksikan video. Sekarang coba apa saja yang terdapat di dalam video? Ya, silakan. Rumput, belalang, kata, Kata, ular, berulang, elang, dan jamur. dan jamur. Boleh. Ayo, siapa lagi? Apa saja yang terdapat dalam video tadi? Ya, silakan Dava. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, kata sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, burung elang sebagai konsumen final, jamur sebagai pengurai. Bagus sekali untuk Ariel dan Dava, terima kasih. Jadi di gambar tadi itu benar sekali apa yang kalian katakan tadi, bahwa di dalam video tadi itu terdapat rumput sebagai produsen, kemudian ada gambar, kemudian ada kata, ada ular, ada burung elang, dan ada apa? Nah, selanjutnya, kalau menurut kalian video di atas tadi bercerita tentang apa? Bun. Makanan. Iya, video di atas itu bercerita tentang rantai makanan. Dari video di atas, komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam rantai makanan? Saya, Bu. Nah, Artalita, silahkan. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, kata sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, ular sebagai konsumen 4 atau final. Ya, bagus Lalu sekali. Jamur sebagai pengurai. Jadi, anak-anak, kalian perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, silakan kalian perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, perhatikan ya. Jadi, tadi di dalam video itu terdapat rumput. Rumput sebagai produsen. Kenapa rumput disebut sebagai produsen? Karena rumput itu bisa membuat makanannya sendiri dengan adanya sinar matahari dan air. Kemudian belalang. Belalang ini disebut dengan konsumen 1. Karena apa? Belalang itu makan rumput sehingga belalang disebut sebagai hewan herbivora. Kemudian yang selanjutnya adalah kata. Kata itu disebut sebagai konsumen tingkat 2 karena kata memakan belalang. Jadi kata ini disebut sebagai hewan karnivora. Kemudian ada ular. Ular juga memakan kata, disebut konsumen tingkat 3. Selanjutnya ada burung elang. Burung elang ini sebagai konsumen final ya. Jadi dia memakan ular. Kemudian karena sudah konsumen final ini sudah tidak ada yang memangsa lagi. Sehingga elang ini akan mati, kemudian bangkainya akan diuraikan oleh jamur dan berubah menjadi humus sehingga humus itu bisa dimanfaatkan oleh produsen sebagai sumber makanan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi sekarang Ibu ada pertanyaan. Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang menurut pendapat Ibu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ibu, ya silakan Ardi. Rantai makanan adalah perjalanan makanan
dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mempengaruhi kondisi rantai makanan? Nah, bentar Bayu, Kalita dulu. Populasi hewan pada rantai makanan tersebut. Bagus sekali, jumlah populasi pada rantai makanan tersebut. Sekarang silahkan Bayu. Apa yang mempengaruhi kondisi rantai makanan? Karena makanannya berkurang. Ya, karena makanannya berkurang. Bagus sekali. Terima kasih untuk Artalita dan Bayu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi bahwa rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Kemudian dalam komponen rantai makanan itu terdapat produsen. Kemudian ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 atau konsumen final, dan pengurai. Pengaruhi rantai makanan itu adalah jumlah hewan yang ada dalam rantai makanan tersebut. Jika populasinya itu menurun, maka rantai makanan akan menjadi terganggu. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan? Tidak ada? Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan mengenai rantai makanan, nanti kalian membuat proyek tentang rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi, kalian buat gambar rantai makanannya. Ya. Kemudian untuk pembelajaran kita lanjutkan di WA. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Jadi kalimat utamanya yang mana? Sampai titik. Cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Jadi pemikirannya apa? Terima kasihku. Rantai tadi sebagai produsen, tikus makan produsen sebagai padi, ular memakan tikus, burung elang memakan ular, dan burung elang mati diuraikan oleh jamur. Gimana menurutmu? Selamat pagi semua, ku nantikan. Saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ya. Siapa yang mempresentasikan terlebih dahulu? Saya. Ya, kelompoknya Artalita. Kelompok Artalita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Keterangan gambar rantai makanan pada ekosistem bersawahan. 1. Pada gambar tersebut yang menjadi produsennya adalah padi. Karena padi dapat membuat makanannya sendiri dari hasil fotosintesis. 2. Itu pada makan ular, lalu ular dimakan burung pipit dan burung pipit dimakan ular. Lalu tidak lama ular itu mati dan bangkai ular diuraikan oleh makhluk pengurai.
3. Gambar tersebut. Jadi produsennya adalah padi, konsumen pertamanya adalah ular, dan lalu makhluk pengurainya adalah jamur. Pertanyaannya, 1. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. 2. Ada 3 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, bagus sekali. Beri penilaian untuk kelompoknya Artalita dengan memberikan ibu jari kalian. Nah, sekarang coba dihitung ada berapa ibu jari yang diberikan untuk kelompoknya Artalita. Coba dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bagus sekali, ada 16 penilaian untuk kelompoknya Artalita. Beri tepuk tangan untuk kelompok Artalita. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang kedua yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya adalah kelompok Anggun. Akan Anggun presentasikan hasil kerja kelompoknya. 1. Padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. 2. Tikus adalah konsumen 1 yang memakan padi. 3. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen 2. Setelah itu ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen 3. 5. Setelah elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh jamur. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. 3. Peran makhluk hidup di dalam rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ya, bagus sekali. Coba sekarang kalian berikan penilaian untuk kelompoknya Anggun dengan memberikan ibu jari kalian. Ayo dihitung, ada berapa jumlahnya? Ayo dihitung. Hitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa semuanya? 11. Ada berapa, Adek? 15. Ada 15. Bagus sekali untuk kelompoknya Anggun. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Anggun. Anak-anak, sekarang kita refleksikan hasil proyek yang sudah kalian lakukan tadi. Coba yang pertama, kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembuatan proyek? Silakan. Ya, silakan. Oh, sebentar. Ardi, kalau tunjuk tangan kanan ya. Ya, bagus sekali untuk Ardi. Silakan Ardi. Saat membuat keterangan gambar. Saat membuat keterangan gambar. Coba silakan Bayu. Ya, silakan Bayu. Dinyalakan dulu. Saat membuat kesimpulan. Saat membuat kesimpulan adalah. Nah, sekarang bagian mana yang menurut kalian mudah dalam kegiatan proyek tadi? Ya, silakan. Bentar, Artalita dulu. Ya, bergantian. Ya, bergantian. Silakan Artalita. Saat menggambar. Silakan Bayu dulu. Sama saat menggambar dulu. Gambar. Sekarang silakan Ade. Sama Bu, saat menggambar. Saat menggambar. Yuk, sekarang Dava tadi tunjuk tangan juga. Menggambar juga, Bu. Menggambar. Jadi kesulitan kalian itu saat memberikan keterangan gambar. Kemudian bagian yang paling mudah dalam proyek itu adalah saat menggambar. Nah, sekarang anak-anak, kita simpulkan kegiatan proyek kita hari ini. Apa kesimpulannya? Yang pertama adalah Rantai makanan salah satu ekosistem di lingkungan sekitar. Antara Bayu dengan Dava gantian. Ayo Dava dulu. Membuat rantai makanan salah satu ekosistem di lingkungan sekitar. Itu
Bagus sekali kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, silakan Bayu. Tadi udah tunjuk tangan. Komponen rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi dalam kegiatan proyek tadi kalian itu sudah membuat rantai makanan, sudah bisa menentukan komponen-komponen yang terdapat di dalam rantai makanan bahwa terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang refleksi pembelajaran kita hari ini. Materi apa saja yang sudah dipahami? Ya, silakan Ade. Tentang paragraf. Tentang apa Ade? Paragraf. Ada yang lain? Dari apa saja yang sudah kalian pahami? Silakan. Menentukan kalimat utama. Menentukan kalimat utama. Terus kemudian tadi Bayu, materi apa yang sudah dipahami? Bukan pokok pikiran. Bukan pokok pikiran. Nah, sekarang materi apa yang belum dipahami? Dava, materi apa yang belum dipahami? Ya, sebentar. Dava kalau pakai tangan kanan. Ya, silakan Dava. Pokok pikiran. Pokok pikiran. Kemudian, bagaimana perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran? Senang. Sekali anak-anak semuanya. Jadi, untuk hari ini kerja kalian itu sudah bagus sekali, dipertahankan lagi. Kemudian, supaya kalian tetap semangat dari rumah, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya apa pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah Pikiran merupakan gagasan utama dalam setiap paragraf. ya, bagus sekali. Pokok pikiran merupakan gagasan utama dalam setiap paragraf. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat pokok pikiran dalam paragraf. ya, bagus sekali. Jadi pertama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat pokok pikiran di dalam paragraf. Kesimpulan yang selanjutnya, rantai makanan merupakan suap. Dan dimakan dalam ekosistem. rantai makanan merupakan proses memakan dan dimakan Dimakan dalam ekosistem. yang terakhir, Komponen rantai makanan terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. tidak apa. Jadi komponen terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, anak-anak, setelah ini nanti Ibu akan kirimkan link evaluasi melalui WA Group. Silahkan kalian kerjakan evaluasinya melalui Google Form. Terus jangan lupa nanti kalian pelajari juga materi selanjutnya mengenai pembelajaran yang kedua, masih di tema yang sama, yaitu tema 5 dengan subtema hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Nanti di dalam belajar kalian minta bantuan orang tua kalian di rumah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan kecil dipimpin kawannya untuk berdoa. Seluruhnya siap. Berdoa mulai. Jadi, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian di rumah tetap semangat belajar. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Boleh keluar dari ruang Zoom meeting.